بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassamad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah, redo tiada Tuhan melainkan daripada Allah. Wabil islami dina, redo Islam itu adalah agama yang benar. Wabil Muhammad nabiyya wa rasulah, redo Muhammad itu adalah utusannya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid Nurul Musallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan terhadap beliau, sehingga kegiatan salat fardu 5 waktu sehari semalam demi mengejar pahala 27 derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa terlaksananya di lingkungan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati khusus malam ini nyumalami kolo boko maigo Pak Wali, tentunya pimpinan kepala desa Lereng Awa, yaitu Bapak Muhammad Toha. Ambo Jumat malam potang di Batu Langkah kecil, keadaannya waktunya samo, tompe ndak samo. Apa dek samo pula? Maghrib waktu itu salat berjamaah maghribnya, imamnya yaitu Pak Kepala Desa Batu Langkah kecil pula. Malam iko ambo diundang malam korisiko, imamnya Pak Kepala Desa Lereng pula. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan sehingga kegiatan demi kegiatan yang diadakan di tengah-tengah masyarakat kita ini mudah-mudahan hari ke hari lebih baik daripada sebelumnya. Yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alim, ulama, cerdik, pandai, tokoh masyarakat yang barangkali tidak akan kami sebutkan satu persatu namanya pada malam hari yang berbahagia ini. Insyaallah semuanya kita yang berada di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Ayah kadang ayah kau dek tadi bolasa ga kikion mano-mano juga badan ge disiko ndak ayah siko do Pak Wali, ayah sitan. Kalau ayah siko mungkin parah lah perut kali kan. Tadi bolasa kan gitu. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kami dalam hati Pak Zam, ayolah jadi ulang coba lihat, atas nikmat sehat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Betapa banyaknya awak
berjiran tetangga, qarib kerabat yang mungkin barangkali tidak diberikan kesempatan lah jole gua ndak nampak gua dah, ya. Tapi pada malam hari ini ba'da maghrib menjelang isya masuk, kita duduk di dalam masjid ini seraya menunggu kedatangan salat fardu isya berjamaah, mendengarkan beberapa ayat yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa untuk menambah ilmu, bisa menambah tentu pengalaman kita, terutama kami yang menyampaikan. Mungkin barangkali pada hari ini qarib kerabat kita ada yang terbaring sakit, yang sedang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya bermohon kita kepada Allah, ya Allah, angkatlah segala ujian dan cobaan yang sedang Engkau berikan kepada baik orang tua kami, baik pada pasangan hidup kami ya Allah, baik kepada qarib kerabat jiran tetangga kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersyukur kita atas nikmat hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan giliran kita? Kita tidak tahu. Itu hanya Allah yang tahu kapan ajal akan tiba. Namun andaikan pada hari ini kita tidak memiliki ayah lagi, kita tidak memiliki ibu, kita tidak memiliki pasangan hidup, suami atau istri, kita tidak memiliki beberapa orang anak, keturunan, qarib kerabat, jiran tetangga, sekarang mereka terbujur kaku di dalam kuburnya Allah. Melalui majlis yang mulia ini kita bermohon meminta kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah, letakkanlah mereka di dalam taman-taman surgamu ya Allah. Ucapan selawat berkembarkan salam, kita tidak akan bosan-bosan untuk berselawat buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Siapa yang berselawat satu kali kepada Rasulullah, maka diampunkan dari 10 dosa yang kecil yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar. Bayangkan mak, bayangkan ya, 7 boleh kali dan wajib aja wak baca salawat, akan begitu. Betapa banyak dosa perbuatan yang pernah kita lakukan. Tentu dalam ibadah salat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salah satu siapa yang berselawat kepada Rasulullah, tentunya sahnya kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat dalam sehari semalam. 7 boleh rakaat duma, itulah pasti awak membaca surat Al-Fatihah, tentu diiringi dengan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasanya kita berselawat kepada beliau, hendaknya kelak di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambo hati ambo sebotwe mulai dari pulangnya ambo dari silam. Tadi ada salah seorang wali murid, orang tuanya yaitu meninggal dunia di silam maknya. Tadi ambo di situ, sepulang dari situ niati nggo sampai ba'da asyar tadi melaksanakan rihlah KMM di Masjid Nurul Pala di Toluk Sepandan. Ini ama ayah bagi yang ndak ado berhalangan, ndak sibuk do, setelah solat fardu isya go, yaitu abuyanyo dari Madinah, Kairo Madinah. Jadi kalau ada waktu sudah makan, ya makan go. Sudah makan kokin awak. Insyaallah ambo kokin go. Ya, tapi ambo ditelepon dek Buya Tebri cako, ada jadwal malam go Pak Izam. Bang, ndak ada do.
gontin Buya Agus beliau ada keperluan ke Pekanbaru ambo iyo kan makon ta nengok buku cakoran tale topik go ndak topik amat luwi kan aja. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awak kini berada kadau di bulan Masehinya masih di bulan Januari. Kalau ambo ndak salah besok pagi adalah tanggal 8 boleh Januari. Kalau di bulan Hijriahnya, di bulan Arabnya awak berada sekarang di minggu terakhir di bulan Jumadil Akhir. Habis di Jumadil Akhir, iya Pak Zul. Guru agama gua kadang nyopal gua kisiko bajau tu. Jadi gua sabit no salah tu Pak Izam. Ndak Jumadil Akhir, la Rajab kini ya. Pak Izul nak copik aja. Dia nak copik Ramadan. Habis Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau Rajabnya, Sya'ban, Rajabnya 30 hari, Sya'bannya 30 hari, tambah ompe ayat atau 5 hari di bulan Jumadil Akhir. Bayangkan 60 ompe hari le Ramadan akan datang lebih kurang kalau ambo tidak salah. Ya. Dan jole hari malam ini adalah malam 10 terakhir awak berada di bulan Jumadil Akhir. Bayangkan. Tentu apa yang dapat ambo sampaikan melalui tausiah, melalui wirid pengajian menjelang salat fardu isya masuk dengan ambo beri judul yaitu muhasabah diri. Maknya lewat deh. Kalau lah menuli tu ya, tu beko salah diulang balik di rumah deh. Oh salah. WA jo ambo beko. Salah yang bu yambain sampaikan tadi baik awak satu sama lain saling tunjuk ajari dalam memberikan hal yang baik. Ayah ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa muhasabah itu? Muhasabah itu bahasa Latinnya mak, yaitu introspeksi diri. Nah, kata. Kami jamaah ibu-ibu sopang wa mak sopang go, ndak kami sekolah do Buya Azam. Ndak kami sekolah do Pak Azam. Ndak tentu dek kami introspeksi diri do. Kan gitu. Apa bahasa awak metong-etong. Nah, kalau ndak jontu tu ndak dapat ajak le Pak Wali. Dietong. Bulio dietong, bulio disabui, bulio dinampang. Beko wak takui ria. Indak mengetong nan cendo itu neria do mak. Indak menyobui nan cendo tu neria do mak. Nyo menyobui nan cendo apa? Contoh, awak pai cakodok komai, batanyo, mano Pak Wali? Ajan tanyo dan takui ria. Aduh cendo tu Pak Wali. Kau masaji sopang selesai. Ria ndak mak. Tanyo le minantu, hei ndak kalian pai masuk hajinya kan? Ndak ni kan. Mak ke mana mak? Jangan tanyo. Jangan tanyo dan takut ria. Ndak ria macam tu mak. Mambo tenteng nasi mak. Ngapo acara ni Mas Haji? Makan. Apa acara wirid pengajian? Jangan sabui dan takut ria. Ndak ria macam tu mak. Nah, jangan sesalah. Nyado ke kadang di ria. Sebab kenapa? Dikhawatirkan ibadah ria kalaulah termasuk ibadah ria tunan wak kojokan. Ibadah ria itu ndak robanyo condo dobu yang lokek di telapak tangan awak go diombui abi hilang kali acana tu. Tapi termasuk ria karena awak berbuat ndak dah. Kau nampak Pak Wali tu? Kalau ndak nampak minggu suat temu sajid lain leru tan arahma transat nu. Kan ya dia nampak. Ni beko ni Pak Wali ndak apa jongok-jongok kami di transat arama rimbo tampui dan takut dan ria. Jumat malam pula acara di Istiqomah Lereng. Nah nampak Pak Wali di situ. Dan takut dan rian. La ilaha illallah. Nak rian macam tu dah Pak Dedi. Ya. Nampakkan, tengokkan, ajak. Siapa tu akan menampang? Siapa yang akan mengajak? Atau siapa tu akan membonasi kalau tidak amak-amak kau? Jangan mak takut rian mak. Bo. Ajak. Nah kan itu. Ya ada ke salang-salang. Kamu pertanyaannya wirid potong di Sungai Duyan. Buya kami takut kami bapai wirid go buya. Apa dia takut? Nyo ibadah go tergantung kepada perbuatan awak. Beko apabila berbuat awak ria sama dengan dobu yang dihombui tobang abi kali buya. Ndak nan cendo itu do mak. Ndak cendo itu. Jadi muhasabah itu ialah introspeksi diri. Apa makna introspeksi diri itu? Ialah etong-etong
amal ibadah yang pona awak lakukan, mak etong dosa yang pona awak lakukan. Aku tio penjabaran go mak. Jadi tulis dulu mak. Ndak itu doh. Nyado ke bejolin ketek kok dia kan gitu. Jadi bagaimana caranya menghitung tuh? Itu dia. Kau buka doh. 6 poin-poin aja mak catat kau. Bagaimana caranya sehingga amal ibadah awak itu bisa dihitung? Termasuk dihitung di Allah Ta'ala. Nyado jo mak mentimun awak pagi hari awak ambil. Iko masuk kanjang ko. Iko masuk ke mai. Atau mungkin musim manggi petang. Ya? Iko supirnya, ko BS-nya, ko amperanya. Nanti masuk mana ke awak? Itu nak perlu. Salat awak, zikir awak, ibadah awak, leita masuk dia tong di Allah Ta'ala. Kau nak perlu. Atau nak nyong lah penar. Jadi bagaimana cara menghitung amal ibadah awak? Luwin ni awak. Kau tiap. Catatlah bu. Catatnya malu lah leh. Nenek kok buku dan kau main cakapnya Pak Dedi. Jadi bagaimana cara ibadah menghitung ibadah awak cakap? Ingat luwin ni awak. Innama a'malu. Nak ada sihir mak. Kemoka awak, umroh awak, sedekah awak, ibadah awak, kan gitu. Kalau niatnya selain daripada mengharapkan reda Allah, apui abi kali. Tulisan yang pertama mak. Sedangkan solat jenazah je ndak pakai rukuk je, takbir aja nya. Assalamualaikum. Kalau ndak niat ndak abi mak. Sengaja ambo salat jenazah lillahi ta'ala. Jual Fatihah, shalawat, Allahumma fir laha, Allahumma fir lahu, Allahumma sabithu, Allahumma tahrimna ajaraha, dan seterusnya. Baca. Kenapa? Kalau niatnya selain daripada Allah, maka ndak tai tuang dah mak, ndak masuk dah. Ibarat pemanjalo nama babaku, apa nama? Anjui, ndak masuk dalam anjui dia dah mak. Maka boya bom menyampaikan yang diboya itu posuk kampie cakap untuk mau basuh ambo. Kan itu? Posuk bolong. Kan gitu. Jadi amal ibadah awak yang awak kojokan di dunia, kalau tidak ada niatnya karena Allah, tidak terhitung. Jadi muhasabah diri itu, kok ada memencing-mencing potang, umpamo lapak kepala dusun, umpamo kan, kok tidak nampak apa kepala dusun sih kan? Tadi lupa lo nyawa, ini lah mandang je ke awak, maklum kan? Kadang awak pak kepala desanya kepala dusun lah ngangos itu ndak imbau deh. Maklum lah, codio kadang ndak sekali tiba mak. Mohon maaf kalau handiu kadang bergelabuan datang deh. Iya minta maaf. Kami kan ndak segu botwil aku ke ya Pak Izul. Jadi bagaimana? Untuk bermuhasabah diri itu luwin ni awak mak. Selesai. Kadang bercambang deh dan malin kau kini nyupak kepala desa kau datang tu. Kan gitu. Untuk awalnya tidak apa mak, tapi mulai keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala. Allahu Akbar. Demi Allah, selesai. Bernilai ibadah, insyaallah. Jadi muhasabah diri itu dan pertama cako luwin ni awak. Itu dia. Ko ado ba bencong-bencong petang membeleng-beleng kini luwin balik. Toga adiknya, tak toga adiknya, tetap ke masjid. Toga adiknya, tak toga adiknya, tetap bersedekah. Toga adiknya, tidak toga adiknya. Itu bahasa kampung toga dulu. Ado nyanyi toga adik wakau. Kan gitu ado nyanyi rumah. Nya ado kadang-kala ado situ mintu purajan, ndak ado mintu, ndak puajan. Atu untuk yang lah sudah mudah-mudahan terhitung, tapi ke depannya akan betul. Kok duit jual awaknya langsung pagi lah, kok duit jual awaknya langgar lah mak. Mudah-mudahan luin ni awak itu. Kenapa? Ibadah tidak akan bernilai, perbuatan awak tidak akan bernilai ibadah kalau ni awak tadi ndak luwi, ndak mengharapkan pahala dari Allah. Itu dia. Alabu lebat jatan. Apa pertama cakap? Niat dulu.
Kau duduk masjid. Nawaitul i'tikafa fi hazal masjid lillahi ta'ala. Duduk pun awak kau bernilai ibadah di sisi Allah. Tapi setelah ni cakap perbuatan awak, tapi jangan kau sengaja ambo nak berkelahi dengan ninyo lillahi ta'ala. Itu tak ada. Ni ada juga kadang banik dengan bosunya kadang baiklah do kutu kau buyanya. Umpama lah kan. Itu tak kau kin pai dah. Jadi yang pertama, bermuhasabah diri itu ialah luruskan niat amal ibadah awak. Selesai. Kedua, nyelewat ini kalau pena atau enggak kan. Yang kedua, apa bermuhasabah introspeksi diri itu? Yang kedua ialah etong-etong amal ibadah yang pon awak lakukan tawi buat kocong. Nyo ada di antara awak go yang tak bisa metong, ada mak. Kau lah semayang asau dan cakap kau. Dan tu dah. Kau tak bayar dah mak. Dan ni ya, lupanya. Nah, tietong no. Ni aja nak tentu, kojo ada nak tentu. Le tietong. Padahal ayat yang membacakan tadi, innama a'malu, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada niat. Jangan niat ngojong tak tentu, bayangkan. Lekan tetong. Jadi muhasabah diri yang kedua itu ialah etong-etong amal ibadah yang pona wak lakukan, konang amal ibadah yang wak lakukan tawi buat kocong. Nyu contoh apa Pak? Apalagi kalau ibu-ibu sopang wah lereng go Pak Wali lah mulai di bulan Rajab 2 bulan Sya'ban ni ko ya Pak Wali nyola siap-siap ko tu apa kayu isu anak berdua suak mendoa di rumah buat anak yatim fakir miskin ibu-ibu sopang lah kan itu ayam tu jangan dijual 3 iku tu tok boleh cebodak sok tu tok mendoa tu masuk tu tiap tahun babuan kan ya dia kami kampai 2 minggu 3 minggu ya Allah pak dek cara ke mana je kulak kampai kau mai mendoa ya Allah ni dia apa dek bulan Ramadan je bukankah ketika Jibril yang berdoa bayang dah mak Jibril berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah apa doa Jibril ndak temu amal ibadah umat engkau do Allah Ta'ala dohai Muhammad apabila seorang anak ulun minta maaf kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Anak kadang kala jauh mak bertugas jauh mencari nafkahnya. Ketika ai bayuk bulan bayuk maka datanglah anak sambil berdoa di rumah tu. Kenapa? Ada 2 hal. Ndak tunggu akhirat dah mak. Ndak tunggu akhirat di dunia langsung dibalik Allah Taala. Apa tu? Pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah zalim kepada orang lain. Dan maka alhamdulillah anak kini no sodang bayi yo Pak Zul. Tapi dak api ajaknya nolun tumbuh akal leh. Wah, kia guru siko Pak Izul Ardan ya ilaha illallah. Coba yang Bobo sampai betapa banyak cuak tengok baik dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadisnya yang sahih kayak gitu. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya ndak tunggu akhirat dah mak, ndak tunggu mati dah. Dunia langsung kali. Jadi bagaimana caranya orang tua awak sebelum masuk Ramadan kebiasaan sekurang-kurangnya kumpulkan keluarga, salam kunjung mengunjungi, beri maaf dan minta maaf datang. Allahu Akbar. Bayangkan. Lalu bagaimana kalau seandainya nanti kau perlunya nyo ndak pon naba buat dah kini kan dibuat gua. Maka ada pertanyaan kojo yang pekerjaan yang paling payah di dunia ko apa? Bayar hutang ndak mak? Apa? Minta maaf ndak mak? Ndak kan payah minta maaf dia mak. Insyaallah. Apa nampak? Kojo yang ndak pernah dibuat di dunia ko dah. Tapi lah biasa ada kesalahan baik dengan orang tua. Mak, mau minta maaf mak. Ayah mau minta maaf, bang mau minta maaf. Tua mau minta maaf, nyolah biasa. Tapi selama hidup tidak pernah minta maaf. Aku tu nak bahaya. Jangan kan datang ke uang datang ke inyo ndak mau membayar maaf dong. La dahulul jannah. Kau agak karya kata. Tadi belum buit jo.
La dahulul jannah khati'an. Tidak masuk surga seseorang itu apabila tidak bertegur sapa, apolai awak memutuskan tali silaturahim Allah. Kalau bahasa Sumatera Baratnya, bahasa Pak Izulnya, dek litak tak kaca dek mamang terabo ulu balang salah gulogo ulu mudiok pandai batenggang soto jo banang kok salah kakok bungo jo ragi dan patenggangkan tersinggung dok nayok tas gesie dek turun dunia akhirat minta mo awak mak. Siapa yang tidak bersalah baik kepada orang tua, baik kepada jiran tetangga, nah doa nak bersalah manusia wak mak. Tapi bagaimana kalau seandainya sebaik-baiknya manusia itu orang yang senantiasa meminta maaf, bukan yang memberi maaf Allah. Tapi bagaimana datang si A, umpama ambo datang ke Pak Toha, Pak Wali, salah ucap ambo tadi Pak Wali di mesos, salah sobi ambo singgung banyak orang, ambo minta maaf Pak Wali. Apa nak Pak Wali sampai mati nak mau ambo ya zam dulu. La ilaha illallah. Umpama Allah berkehendak mati Pak Wali, dosa dan kojong mengalir ke Pak Wali. Bayang tak? Kau datang uang kau mau awak, contoh apapun kan gitu. Kondisi awak minta maaf sama awak sama. Nyo di apa terjadi persoalan? Di apa? Di apa babanta anak jo ayah? Nyo punya anak. Uang ndak punya anak pun apa babanta jo anak? Di apa babanta tetangga satu dengan si A dengan si B? Nyo doke rumah. Kau ndak bantah apa ya? Ada tanah kebun kota tanah seorang di situ. Ndak kamu bantah mak. Dia apa berbekelahi suami dengan istri karena pernah menikah mak. Kan lihat ya. Itu simpel aja orangnya. Pak Wali pun ada bantah di Jokowi. Potong kau mainnya salah melensau lah. Kan lihat ya. Dan jauh. Tentu bakal salah paham, salah kece, salah onga, salah banyak manusia. Al khata' wal insyan sifatul insan manusia awak mak ndak malaikat. Dalam kemuliaannya awak ketika awak ada persoalan dengan seseorang, awak yang datang mak. Inyo tidak memberi maaf, tapi jangan bekolok. Kumpamo ko ado kini baik kakak beradik tetangga awak kau datang dan kini kau minta maaf dan kini kau. Kalau ndak kau minta maaf, mati kau. Dosa yang dilakukan kau mengalir ke kau. Buya zamnya buya. Ha contoh tu le. Dicai dan dia amak aku malam kau. Mana paji dunia kan. Megara juga kan. Tapi sampai ke inyo, ma ambola maafkan perbuatan. De apa terjadinya persoalan? Nyo dek badoketan mak. Lagu bagaimana caranya ketika awak minta maaf? Aku nak perlu. Bapo caro minta maaf itu yang paling elok. Contoh apa caro meminta maaf itu yang paling baik? Sebaik-baiknya meminta maaf itu adalah secara langsung. Nyo ndak usah berwakil. Umpama dia nak tolak bos tuanan Pak Izul minta ampun ya Allah. Lain bentuk nampak umah aja nampak nah lah semurat nanyok dah. Umpama mak bisa berwakil boleh. Boleh mak. Tolong bos beko jo Pak Wali ya sompen ambo minta maaf. Salam biok tadi salah kecek tadi. Sampai mak. Berwakil. Tapi sebaik-baiknya meminta maaf itu adalah secara langsung. Awak yang bersangkutan. Itu yang paling elok. Bagaimana lagi caranya memberi maaf dan minta maaf dalam kehidupan itu ketika ada kesalahan? Iku hidup nan pola awak buat kau. Dia muhasabah tadi mak. Ndak dek lowe jo kaji kau. Nyu itu nan awak buat salah moko kan itu. Bagaimana lagi caranya meminta maaf tadi? Yang pertama jika kau meminta maaf itu yang paling baik adalah secara langsung yang bersangkutan. Yang kedua diucapkan oleh perkataan yang paling rendah sekali. Dan memberikan maaf contoh tujuh. Pak Wali, boleh? Itulah masuk tu. Itulah ibarat apa nama TV nomor lah do baterai sinyal handphone. Tapi kalau datang ambo ke do Firdaus do apa yang? Nah. Alun mak. Nya do juga datang wak ke mama, datang wak ke uwo do, datang wak ke etek kayak gitu. Etek ambo minta maaf pak. Nya tu dia potang dan sabin. Alun lah mak. Alun. Walaupun yang meminta maaf tadilah tulus, tapi yang memberi maaf oleh tulus. Kenapa? Salah satu cara yang terbaik meminta maaf itu perkataan ucapan awak yang rendah, kaulan sadida, kaulan karima, lintalahum yang lemah lembut.
undang. Pak, taudo monga, ambo minta monga, sama-sama kau. Nyodek nawo dan situ potang kau. Ndek borajo awak kau. Ndek tetangga awak kau. Kan ya dia. Bila sudah tu, dia ulang je balik ajan. Jadi kalau ado je kau ye ucapan awak berarti belum tulus memberikan maaf. Baik naya awak kata balik. Jadi muhasabah diri itu yang kedua ialah lakukan buat kojong amal ibadah yang pun awak lakukan, hitung-hitung mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu. Nyo bisa motong, bisa. Takonang lai buat kojong. Nah, di mana-mana kalau kami diulatan, kalau do perdaus lah nepon manozam. Kami kini duai ko takziah membersihkan perkuburan masyarakat TPU nomo, tempat penguburan umum. Godang kociok tua mudo, kan gitu. Pagi bokawa, tangai membonasi, sore bokawa lo balik kalau lun selesai. Bayangkan. Didilu dari berdoa di atas sesama, silaturahim terjalin. Sekuang-kuangnya sekali tahun diadokan. Iko ado kadang-kadang. Tadi mohon maaf aja ampun. Apa dia ndak pelong kubuan kau yang talan ndak jolin tawang mano kak kau pak. La ilaha illallah. Nya apa hubungan kalau lawak mati? Nya ado ke? Cara cukup dari rumah kami itu. Bukankah ketika Rasulullah berjalan di sebuah kuburan, dongau dek Rasulullah uang yang sedang diazab di dalam kuburnya, diambil oleh Rasulullah ujung pelopa kuomor, dipatahkan oleh Rasulullah, ditancapkan oleh Rasulullah di atas kuburan. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, kenapa engkau tancapkan ujung pelepah kurma yang masih hidup di atas kuburan itu ya Rasulullah? Ujung pelepah kurma sedang bertasbih, maka sapaatnya dapat uang di bawah. Apole awak datang kokid bisiraturahim, berdoa awak date, baca Fatihah awak baca ya. Wajibkah itu? Tidak wajib dah. Jangan salah-salah kau. Kau ada kadang-kadang lah mati tu tidak ada hubungan le doa. Ya Allah. Allahu Akbar. Kalau lah mati anak Adam, waladun salihah, tinggi anak yang soleh, maka apa kata Buya? Ketika tanah telah datar dengan kuburan, maka disunahkan untuk berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan membaca doa Allahumma fir lahu wa afihi wa afu anhu, Allahumma fir laha wa afihi wa afu anha, Allahumma sabbithu bi qauli Allahu akbar. Jadi apa dibaca? Kokoh dan benarkanlah jawabannya ketika mungkar dan nangkir nanti menanyau. Allahu akbar. Apa ditanya dek mungkar nangkir tu? Beberapa pendapat mengatakan adonan 7 langkah keluarga dari kuburan itu, malaikat akan mulai menanya. Salah satu pertanyaannya, ma rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Orang-orang saleh, orang-orang beriman akan menjawab, yaitu Allah. Ma nabiyuka? Siapa nabi engkau? Orang-orang beriman, orang-orang saleh akan menjawab Muhammad, dan seterusnya. Hah? Senangnya Pak Izam. Berarti bisa dihafal? Tidak bisa dihafal itu mak. Allah, tidak bisa dihafal, tidak bisa dihafal. Kan gitu. Lalu bagaimana? Pertanyaan demi pertanyaan setelah disampaikan oleh malaikat mungkar dan nangkir selesai, lalu si mayat tidur hingga sampai hari kiamat dibangkitkan besok. Maka ada dalam kuburan, nah doa anyong, nah doa aman-aman. Kepada apa? Pertanyaan, yaitu malaikatnya Allah selesai pertanyaan tanda tangan selesai. Tunggu hari kiamat. Berarti ada yang lolok sampai hari kiamat banyak. Ada yang diazab sampai hari kiamat. Aduh, Allahu akbar. Mudah-mudahan keluarga awak yang telah mendahului awak, termasuklah mereka itu uang yang tidur hingga sampai hari kiamat dibangkitkan nanti. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Kades tambah ketek. Ini lebih bunyi Pak Kades. Lazan. Apa yang pertama, wa ulang balik muhasabah diri itu luwin ni awak. Yang kedua, hitung amal ibadah yang pun awak lakukan, kojong buat, insyaallah tidak akan bernilai ria, tidak akan bernilai ria di mata Allah Subhanahu wa taala. Kojong buat. Yang terakhir, cukup 3 Pak Wali, tambah ketek. Sonang apa bono ibu penanya le bono menuli. Yang ketiga, bagaimana muhasabah diri itu yang ketiga? Yaitu hitung dosa yang pun awak lakukan,
taubatan nasuha, taubat. Kalau ke manusia tadi minta maaf, kepada Allah tahu bapo cao taubat yang paling elok. Sebaik-baiknya orang bertaubat itu berjanji dalam hati sanubarinya tidak akan mengulangi dosa yang pernah dilakukan, iringi dengan salat taubat, hendaknya juga mandi taubat. Allahu Akbar. Timbul pertanyaan, bila kau tu mandi taubat dulu dah? Bila je lah. Pulang seko boleh aja mandi taubat. Bila salat sunat taubat tu? Bila je lah. Kan gitu. Tapi jangan sesangit acu. Dan mulai kini salat sunat taubat 2 rakaat sebelum tahajud kini acu. Acu soto nak dan berjanji ndak kan melawan jo dia acu le, ndak kan melawan jo tuan le, kan umpama. Ni ndak ibu siko doh. Bu siko ambo yakin ndak lain 2 kor ke laki seorang juga doh. Anang aman-aman. Kalau dia rasitan la ilaha illallah. Tapi siko jauhkanlah ya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup 3 itu yang mau sampaikan. Mudah-mudahan terutama amo yang menyampaikan. Apa muhasabah itu? Luwini awak supaya bernilai ibadah. Yang kedua, kaji itu amal ibadah yang pernah awak lakukan kojong buat hingga hayat memisahkan. Yang ketiga, hitung dosa yang pernah awak lakukan, berjanji di hati awak tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah awak lakukan, iringi oleh salat sunat taubat, juga diiringi oleh mandi taubat. Bagaimana niatnya mandi taubat? Sengaja ambo mandi taubat lillahi ta'ala. Timbul pertanyaan, apa beda mandi taubat dengan mandi bali mausuk? Kan gitu. Tidak ada beda mak. Niatnya samonyo. Ciu-ciu-ci tanah dalam talam. Sengaja ambo mandi bersuci berosio di luka dalam. Berosio ke dalam. Pakaian awak berosio pakai ibadah. Hati dan jiwa awak berosio jonda. Jangan semenseng jo hilangkanlah tu. Karena Ramadan akan datang. Mudah-mudahan amal ibadah yang pernah awak lakukan bernilai ibadah, dan amal ibadah yang awak kojokan insyaallah akan bernilai ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jakarta kotanya indah. Di sana ada istana presiden. Ko ado kosakata ambo yang salah, mohon maaf ambo 100%. Amak le mookan, ayah le mookan, selesai. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.